Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin dengan NIM 035, matkul Sistem Digital Prodi SK3. Di sini saya akan mereview tugas final dari matkul Sistem Digital. Dahuluan seberapa besar pengaruh dunia digital dalam kehidupan umat manusia sekarang. Dunia digital memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap umat manusia, baik dalam komunikasi, bisnis maupun pendidikan. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, mempermudah akses informasi, mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian, menghemat waktu. Dan berikut dampak negatifnya. Yang pertama, menurunkan interaksi secara tatap muka. Maksudnya memungkinkan seseorang untuk jarang untuk berhadapan atau tatap muka pada seseorang. Yang kedua, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Yang berikutnya, membuat orang rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Maksudnya mungkin mudah tergiur atau mudah terprovokasi dengan sesuatu yang buruk. Selanjutnya, apa itu sistem digital? Sistem digital dalam bahasa Indonesia atau digital system adalah istilah yang mengacu pada elemen-elemen seperti hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan networking atau jaringan, serta penggunaannya berdasarkan simpulan kami yang mengacu pada bersumber dari situs digital teknologi. Kemudian selanjutnya, pengertian sistem analog. Pengertian dari analog sendiri merupakan sistem pengolahan sinyal di mana datanya dikelola secara berkelanjutan. Jadi ada rank antara pengolahan data maupun sinyal yang masing-masing memiliki peran penting. Membahas sekilas tentang teknologi analog yang ternyata berkembang jauh sebelum adanya teknologi digital. Teknologi yang digunakan masih manual atau belum secanggih saat ini, serta belum bekerja secara otomatis, sehingga hanya menggunakan alat sederhana dengan memakai program yang masih sangat terbatas dan hanya beberapa hal saja. Di sebelah ada contoh skema sistem analog yang modern. Kemudian selanjutnya,
Perbedaan sistem digital dan analog. Sistem analog sebenarnya rangkaian pada sistem analog dapat menggunakan IC, namun tingkat kerumitannya sangat tinggi. Hal inilah yang membuat biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal dibandingkan dengan digital. Tidak heran jika akhirnya analog harus tergeser dengan sistem digital seiring semakin canggihnya perkembangan teknologi saat ini. Oke, selanjutnya sistem digital. Tadi berbicara dengan sistem analog, sekarang sistem digital. Rangkaian digital dapat dibuat dengan menggunakan chip terpadu sehingga sangat mudah untuk dioperasikan. Selain itu, rangkaian ini memiliki tingkat kejelian yang sangat tinggi sehingga hasilnya selalu dijamin akurat, dan di samping ada contoh skema sistem digital yang modern. Kemudian selanjutnya teknologi digital saat ini sangat berkembang pesat. Hampir semua dari kita saat ini mengenal teknologi digital dan berikut penerapannya. Dan berikut teknologi yang berkembang pesat hingga saat ini. Yang pertama ada komputer PC, dan yang kedua laptop, ketiga smartphone, keempat smart TV, dan berikutnya adalah smartwatch. Selanjutnya masuk pada materi gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusunan elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Dan pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltage atau arus voltage. Ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Berikut jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada simbol OR, dan yang kedua simbol NOR, ketiga gerbang N, keempat gerbang NAND, dan yang kelima gerbang XOR, keenam gerbang XNOR, ketujuh gerbang buffer, 8 gerbang NOT. Dan di samping ada simbol gerbang logika. Kemudian saya akan menjelaskan berikut gerbang logika. Yang pertama gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan benar satu jika salah benar satu, hanya salah 0. Jika kedua inputnya salah, maka hasilnya akan 0. Contoh, jika input 1 berangka 0 dan input 2 berangka 0, dan outputnya akan tetap 0. Dan jika inputnya 0, input 1-nya 0 dan input 2-nya 1, maka keluarannya akan tetap 1. Kemudian gerbang NOR.
gerbang NOR jika benar 1 ketik salah 0, jika salah benar 1, maka outputnya. Oke, next 2, konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah sistem bilangan dari basis tertentu ke basis lain. Dalam ilmu komputer, konversi bilangan yang umum digunakan adalah konversi bilangan desimal ke biner. Kedua, konversi bilangan biner ke desimal. Ketiga, konversi bilangan desimal ke oktal. Ini contoh skemanya. Misalkan kita akan mengubah konversi bilangan desimal ke biner. Misalkan kita akan mengubah angka 13 dari desimal ke biner. Bagi angka desimal dengan 2, contoh 13 dibagi 2 sama dengan 6 dan sisa 1. Ambil hasil bagi dan bagi lagi dengan 2. Contoh 6 bagi 2 sama dengan 3 dengan sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1 dengan sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0 dengan sisa 1. Urutkan sisa-sisa dari bawah ke atas setelah pembagian. Maka bilangan 13 hasilnya 1, 1, 0, 1 dan biner. Dan juga begitu seterusnya. Then next, multiplexer atau mux. Multiplexer adalah perangkat yang memilih sinyal input dan menggabungkannya menjadi satu sinyal output. Multiplexer memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, memilih data dari sumber tertentu seperti chip, memori, atau perangkat keras. Kedua, menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu serat. Berikutnya, meningkatkan jumlah data yang dapat dikirim melalui jaringan. Yang selanjutnya, memfasilitasi komunikasi analog dan digital. Dan multiplexer digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, telekomunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Dan berikutnya, jaringan komputer bisa juga digunakan dalam pemrosesan dan transmisi sinyal. Dan ini contoh skemanya. Selanjutnya, flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian elektronika yang dapat menyimpan informasi dengan dua kondisi stabil. Flip-flop
merupakan aplikasi dari gerbang logika multivibrator bistabil. Berikut penjelasan dari beberapa jenis flip-flop. SR atau set reset. Flip-flop ini memiliki dua gerbang input, yaitu R dan SR. Berarti reset dan S berarti set. Flip-flop ini berfungsi untuk menyimpan informasi sementara. Yang kedua ada D atau data. Flip-flop ini merupakan modifikasi SR flip-flop dengan menambahkan gerbang logika NOT atau interval dari input S ke input R, kemudian T atau toggle. Flip-flop ini juga dikenal sebagai jepit T. Kemudian yang terakhir ada JK. Flip-flop ini juga dikenal sebagai sendal jepit JK. Kemudian ini contoh skemanya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.